Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwati at-talaba, a'azakumullahu jami'an. Bidayatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, al-an wasalna ila al-fasli as-sani min al-bab as-salis, yakni Asma'ul Husna. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di pelajaran akidah ya. Nah, sekarang kita berada di bab yang ketiga tentang Asmaul Husna. Alhamdulillah kita udah sampai di bagian kedua ya, tentang Al-Faslu Ats-Tsani ya, bab kedua tentang Asaru al-imani bil asma'i wal husna. Nah, ini asar itu artinya pengaruh ya, pengaruh iman kepada nama-nama Allah ya, yang baik, Asmaul Husna. Nah, pengaruh iman kepada Asmaul Husna, atau gampangnya kita artikan buah ya, buah yang kita dapat ketika kita beriman dengan asma Allah. Nah, apa aja? Nah, kita lihat ya. Innal iman bi asma'illahi wa sifatihi al-adid min al-athari allati tazhar ala shakhsiyatil muslim wa sulukuhu nadhkuru minha ma yali. Sesungguhnya beriman kepada nama-nama Allah, Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya, ini mestinya ini al-adidah ya. Al-adidah ada tak marbutonya, yang mana nama Allah dan sifatnya ini sangat banyak ya, adid, artinya bermacam-macam, banyak. Tidak hanya 99 ya. Itu yang hanya diketahui di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun nama-nama Allah yang masih belum disebutkan masih banyak. Nabi aja belum tahu ya namanya. Ini dia. Ini disebutkan sebagian ya, karena nama Allah banyak sekali ya. Di antaranya adalah yang pertama, mahabbatullahi wa rasuli. Ketika kita tahu nama dan sifat Allah, itu membuat kita cinta kepada Allah. Karena kita mengetahui bahwasannya Allah yang memberikan kita rezeki, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah apalagi Allah yang memperdulikan kita. Kemudian yang kedua, atumakninatu wa sakinatun nafs. Hati kita ini merasa tenang dan tentram ya. Sesuai dengan firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan mereka merasa mereka merasa tentram hatinya ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah, dengan berzikir itu membuat membuat hati kita ini menjadi tenang. Di sini dia zikir itu macam-macam ya. Sesuai dengan tuntunan. Ini wajib kita zikir dengan sesuai tuntunannya, karena yang sebagaimana kita pelajari, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Segala amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maksudnya dari Nabi Muhammad SAW, maka amalan yang dibuat-buat tersebut akan tertolak. Salah satunya zikir dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ini salah satu asmanya Allahu Akbar ketika kita selesai sholat ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Di situ ada asma Allah apa? Allahu Akbar. Artinya apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar ya. Itu akan membuat hati kita menjadi tentram. Kemudian yang ketiga, khasyatullahi azza wa jal. Fa'ilmul insan bi anna Allah la yakhfa alaihi ayyi sagiratin au kabiratin. La yakhfa alaihi ayyu sagiratin au kabiratin. Ini ketika kita beriman kepada asma Allah, kita merasa
merasa takut kepada Allah, bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, karena kita mengetahui bahwasannya Allah Maha menghidupkan dan Allah Maha mematikan. Nah, kita merasa takut kepada Allah. Karena kapan saja, di mana saja Allah bisa mengambil nyawa kita. Itu ya. Dan banyak lagi asma-asmanya yang lainnya, seperti Allah Maha bisa menghancurkan dunia ini. Allah bisa dalam ayat dikatakan itu bisa membuat bumi terbelah, bisa menghancurkan dunia dengan sekejap. Ini yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sini juga dijelaskan la yakhfa alaihi saghiratun au kabiratun. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, sesuatu yang besar maupun sesuatu yang kecil. Semuanya Allah lihat. Makanya kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yush'iru bimuraqabatihil yush'iru bimuraqabatillahi lahu fi jami'i tasarrufat allati yakumu biha. Ini kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segala perbuatan kita, fi jami' tasarrufat allati yakumu bina, yang kita kerjakan. Ini hikmahnya yang keempat, kita merasa selalu diawasi. Ini juga salah satu makna daripada ihsan ya. Selalu merasa diawasi terhadap segala yang kita lakukan. Wa inda idin la ya'sillaha bi ayyi amalin minhuma kana saghiran wa fil muqabil ya'lamu anna kulla hasanatin yakumu biha yujazi 'alaiha khairan fid dunya wal akhirah. Ketika kita mengetahui bahwasannya Allah itu selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, walaupun kita bersembunyi di tempat yang tidak terlacak sama sekali, tetap Allah mengawasi kita ya. Sehingga dengan itu kita merasa takut untuk berbuat dosa apapun, karena Allah Maha melihat segala perbuatan kita. Wafil muqabil ya'lamu anna kulla hasanatin yakumu biha, dan kita mengetahui bahwasannya semua amalan yang kita kerjakan akan mendapat balasan di akhirat. Antum mengerjakan kebaikan hari ini, antum akan mendapatkannya di akhirat. Sebaliknya, antum mengerjakan keburukan, maka antum akan mendapat balasannya di mana? Di akhirat kelak. Yang kelima, al-jaud wal ata' fahuwa la yakhshal infaq li'annahu ya'lamu annahu laha razzaqun karimun fayahmi nafsuhu. Ini ketika kita mengetahui bahwasannya ketika kita beriman kepada asma Allah, nama-nama Allah, ini membuat kita menjadi, di sini disebutkan al-jaud wal ata', menjadi pribadi yang dermawan ya, suka menyumbang, suka bersedekah, suka berimpak ya, karena mereka mengetahui bahwasannya Allah itu Maha Rozak ya, Razzaq. Allah yang Maha memberi rezeki kepada kita. Janji Allah Subhanahu wa taala, manaqasa min malin shadaqah. Sedekah itu tidak mengurangi apa? Mengurangi harta kita. Akan tetapi sedekah itu malah menambah harta kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang rajin berinfak atau rajin bersedekah. Karena rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ini sudah ya 5 ya. La yumkinu hasru asarul imani bi asma'illahi fal imanu darajat. Dan tidak mungkin bagi kita untuk membatasi ya buah daripada beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu darajat illa anna hadzal iman huwa asasul akidah. Karena nama Allah itu sangat banyak ya. Kalau kita mau tuliskan semua di sini,
Nggak muat nanti satu berapa ratus halaman ya. Nah, makanya cuma disebutkan sebagian di antaranya 5 yang tadi. Dan di sini juga disebutkan iman itu memiliki derajat. Ila anna hadzal iman huwa asasul aqidah asal 5. Dan beriman kepada nama-nama Allah merupakan asas ya atau pokok landasan dalam kita berakidah. Karena orang yang tidak percaya dengan nama-nama Allah bisa dihukumi kafir karena asma Allah itu nama-nama Allah telah Allah tetapkan ya di dalam Al-Qur'an dan Rasulnya di As-Sunnah di Al-Hadis, sehingga orang yang mengingkari nama Allah sama saja dia mengingkari Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, itu ya, makanya bisa kafir orang yang mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa min kulli ismin min asma'ihi ta'ala yumkin akhadhal ibrah wa yatrukul imanu bihi asaron thayyibah fi hayatina wa ala nufusina. Dan dari seluruh nama-nama Allah yang sebagian disebutkan tadi, bagi kita itu mungkin kita bisa mengambil pelajaran ya. Banyak sekali hikmahnya yang bisa kita petik dengan asma Allah ini ya. Di antaranya tadi itu ya, Allah Maha memberi rezeki. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah itu sudah memberi rezeki kepada kita, sudah Allah tetapkan rezeki kita, Allah menjanjikan ya bagi orang-orang yang rajin bersedekah, berinfak itu rezeki yang sangat banyak ya. Di situ ibrohnya, supaya kita tidak pelit dalam harta ya. Membantu saudara kita. Ini salah satu ibrohnya, masih banyak lagi. Dan yang demikian itu memiliki pengaruh yang baik atau buah yang baik dalam kehidupan seseorang. Faslu as-salis. Ini kita bahas sedikit ya, bagian ketiga ini. Ini dia adillatu ala asma'il husna, tentang dalil Asmaul Husna. Yang pertama Al-Aziz. Nama Allah salah satunya Al-Aziz ya. Ini nanti kita bahas di bab selanjutnya. Di sini cuma dijelaskan tentang dalil-dalilnya. Ini perlu dicatat ya. Nama-nama Allah diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak ada perkara ijtihad ya. Ini asma Allah ini tidak datang dari pendapat seseorang ya, walaupun dia ulama besar, kiai, apalagi syekh, tidak ya, tidak dari mereka. Yang asma Allah ini, nama-nama Allah ini, asmaul husna itu semuanya harus diambil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Ini yang pertama Al-Aziz ya. Ini dalilnya surah Al-Asr ayat 23. Dia Allah. Kita langsung ke syahidnya, inti pembahasan ya. Ini dia Al-Aziz. Di sini sebutkan Al-Aziz, dia Allah yang tidak ada Tuhan selain dia. Al-Malik. Di sini banyak sekali nama-nama Allah ya. Yang pertama Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Di sini Al-Aziz disebutkan. Nama Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, Subhanallah amma yusyrikun. Kemudian Al-Ghaffar. Ini dia wa ma bainahuma al-azizu al-ghaffar, surah surah Shad ya ayat 66. Kemudian Al-Fattah ya. Ini dia surah Saba ayat 62, wa huwal fattahul alim. Di sini yang kita bahas sebagian asma Allah ya, karena asma Allah itu sangat banyak ya. Yang inti-intinya aja ya di buku ini disebutkan. Kemudian Al-Basit. Innallaha huwal musa'ir al-qabid. Sesungguhnya Allah ini Maha Musa'ir al-qabid al-basit. Di sini dia Allah Maha Musa'ir dan Maha Qabid dan Maha Basit. Kemudian Maha Razak. Ini Sahih al-Jami'. Kita lanjutkan. Nama Allah yang selanjutnya ya Al-Adl. Ini mirip kayak bahasa kita ya. Al-Adlu artinya adil. Ini dia.
Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Nah, ini dia ada kata al-adl di sini. Kita pindahkan dulu ke atas. Antahkumu bil adl. Al-Qayyum. Nah, ini antum sering baca ya. Di ayat apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Nah, ini dalilnya nama Allah. Dia Allah maha hay dan maha qayyum. Nanti kita bahas di bab selanjutnya ya. Kalau antum masih penasaran, tunggu minggu depan. Kemudian al-bar. Ini al-bar. Innahu, sesungguhnya Allah maha bar dan maha rohim. Kalau rohim ini udah ma'ruf ya, udah masyhur. Kemudian ar-ra'uf wa annallaha ra'ufun rohim. Allah maha ra'uf dan maha rohim. Kemudian yang terakhir an-nafi. Ini kalau Allah Ta'ala alladzi khalaqani fahuwa yahdin waladzi huwa yut'imi wa yaskin wa idza maridtu fa innahu yashfin waladzi yumituni summa yuhyin waladzi natamana firati. Nah, ini Anda juga bingung ini ya. Di mana lafaz an-nafi, sementara ini nama-nama Allah ini harus diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak boleh dari ijtihad ya atau pendapat. Demikian insyaallah ya tentang makna-makna nama Asmaul Husna kita akan bahas di pertemuan kedepannya di minggu depan. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.